Ngeten Yai, menyambung pertanyaan kemarin tentang KRT Sumodiningrat, bagaimana Habib Hasan bisa berada di Semarang hingga akhir hayatnya? Mohon penjelasannya. Nggih. Secara singkat, eh, Habib Hasan perjalanan dakwahnya itu ketika sudah mendapat izin, beliau keliling ke negara-negara, diantaranya Afrika, pernah disinggahi Maroko, terus dan sekitarnya, pernah juga ke Habasyah, pernah juga ke India, terus pernah ke Penang, dan lain-lain. Makanya Habib Hasan itu termasuk pelajaran sering pindah-pindah negara itu, beliau menguasai strategi jurus jitunya lawan. Lah ketika di Indonesia, Inggris pernah masuk di tahun 1811. Itu yang diantara yang dibidik adalah Habib Hasan karena gaungnya sudah luar biasa. Akhirnya awal mula masuk ke Indonesia di Palembang. Setelah di Palembang terus ke Banten. Di Banten sempat dekat dengan sultannya yaitu Raja Rofiuddin, bahkan di sana mendapat jabatan yang luar biasa. Lah, terus singkat cerita beliau diangkat sebagai menantu oleh Hamengkubuwono II karena memang ahli dalam strategi berperangnya luar biasa. Lah, di tahun 1811 itu Habib Hasan itu dapat informasi dari Telik Sandi tentang akan terjadi penyerangan dari pihak Inggris dan akan membunuh diantaranya yang bidian utamanya Habib Hasan. Adiknya sudah tahu, Habib Ahmad sudah tahu. Lah, Habib Hasan ini masih musyawarah di keraton saat itu di Jogja. Yang berada di dalamnya, di rumahnya Habib Hasan adalah adiknya Habib Ahmad. Lah, pihak tentara geladahnya di dalamnya, di rumahnya, jejeran. Nah, yang ada di situ adiknya. Karena adiknya tahu ini yang bidian utama adalah kakak saya. Biar kakak saya tetap bisa berjuang, membela kesultanan. Akhirnya ketika ditanya, beliau yang ngaku bahwa saya Habib Hasan. Akhirnya terbunuh oleh tentara itu. Lah, Habib Hasannya posisi di keraton. Semenjak itu Habib Hasan tetap berjuang terus. Dakwahnya terus semakin meluas. Pernah juga masuk ke Pekalongan. Di antara bukti-bukti di Pekalongan masih ada. Di antaranya saya belum lama ziarah ke petilasan Habib Hasan. Karena Habib Hasan itu julukannya banyak. Dapat julukan nama lain dari Habib Hasan itu Singobarong, Pangeran Singobarong, terus KRT Sumodiningrat, terus Pangeran Keramat Jati, yang paling terkenal Keramat Jati. Nah, di daerah area Pekalongan ini, di antara bukti yang sampai sekarang masih ada, makam Pangeran Keramat Jati, itu di Sarwodadi, Comal. Nanti lain video kita bahas. Dari Pekalongan menuju ke Kaliwungu terus akhir ketika sudah sepuh, sudah tua, beliau kholwat menyendiri di Semarang di tanah perdikan pemberian dari Hamengkubuwono II sampai akhir hayatnya. Makanya sejarah cerita alur kenapa kok Habib Hasan itu sedo meninggal di Semarang itu diantaranya itu. Jadi di Semarang itu beliau saat sepuhnya, saat usia tuanya dihabiskan di Semarang sampai meninggal. Lah saya juga sudah ngecek ke Semarang,
bahwa di situ adalah makam asli, dan sebelum itu makamnya banyak. Nanti sambil mipil kita terangkan di video-video berikutnya. Intinya itu, bahwa yang terbunuh di Jejeran itu adalah adiknya Habib Hasan yang dapat julukan Jati Sumonegoro. Lah Habib Hasan ini meninggal di Semarang. Tapi makam Habib Hasan yang pernah disinggahi beliau tidak hanya di tidak hanya di Semarang. Buktinya di Kecamatan Comal pun ada makam petilasan Pangeran Kramat Jati. Terima kasih.